Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Mutiara Fajar Effendi, NIM 1914200176 dari jurusan Perbankan Syariah semester 3 UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Baiklah, dengan dibuatnya video ini guna memenuhi tugas kuis 2 mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Baiklah, saya akan sedikit memaparkan tentang perkembangan bank syariah di Indonesia. Perkembangan perbankan syariah di Indonesia telah menjadi tolak ukur keberhasilan eksistensi ekonomi syariah. Bank Muamalat Indonesia sebagai bank syariah pertama dan menjadi pionir bagi bank syariah lainnya, dan telah lebih dulu menerapkan sistem ini di tengah menjamurnya bank-bank konvensional. Gagasan untuk mendirikan bank syariah di Indonesia sebenarnya sudah muncul sejak pertengahan tahun 1970-an. Hal ini dibicarakan pada Seminar Nasional Hubungan Indonesia Timur Tengah pada 1974 dan pada tahun 1976 dalam seminar internasional yang diselenggarakan oleh Lembaga Studi Ilmu-Ilmu Kemasyarakatan atau LSIK dan Yayasan Bhinneka Tunggal Ika. Bank Muamalat Indonesia adalah bank syariah pertama di Indonesia yang lahir sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang memungkinkan berdirinya bank yang sepenuhnya melakukan kegiatan berdasarkan prinsip syariah. BMI lahir sebagai hasil kerja tim perbankan MUI. Akte pendirian PT Bank Muamalat Indonesia ditandatangani pada tanggal 1 November 1991. Pendirian Bank Muamalat ini diikuti oleh Bank Perkreditan Rakyat Syariah atau BPRS. Namun demikian, keberadaan dua jenis lembaga keuangan tersebut belum sanggup menjangkau masyarakat Islam lapisan bawah. Oleh karena itu, dibentuklah lembaga keuangan mikro syariah yang disebut Baitul Mal wa Tamwil atau BMT. Agustianto mengemukakan bahwa perkembangan perbankan syariah di Indonesia makin pesat dan berkembang secara fantastis. Krisis keuangan global di satu sisi telah membawa hikmah bagi perkembangan perbankan syariah. Hal ini dikarenakan masyarakat dunia, para pakar dan pengambil kebijakan ekonomi tidak saja melirik, tetapi lebih dari itu mereka ingin menerapkan konsep syariah ini secara serius. Di Indonesia, prospek perbankan syariah makin cerah dan menjanjikan. Bank syariah di negeri ini diyakini akan terus tumbuh dan berkembang di masa depan. Perbankan syariah dapat dikategorikan sebagai jenis industri baru yang mempunyai daya tarik cukup tinggi. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya pemain baru yang bermain, tidak hanya dalam bentuk bank umum dan BPRS, tetapi juga dalam bentuk UUS. Perkembangan industri lembaga keuangan perbankan syariah semakin menunjukkan keunggulannya dalam memperkuat stabilitas sistem keuangan nasional. Jika dilihat dari jumlah bank umum syariah di Indonesia dari tahun 2000 sampai dengan 2014, perbankan syariah mengalami pertumbuhan pesat. Pertumbuhan perbankan syariah dari segi lembaganya selalu mengalami peningkatan, walaupun peningkatannya perlahan. Namun pertumbuhan yang paling pesat terjadi pada tahun 2008 sampai dengan 2013. Setelah disahkannya UU nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah. Jika dilihat dari jumlah unit usaha syariah di Indonesia dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2014, perbankan syariah juga mengalami peningkatan. Pertumbuhan jumlah jaringan kantor perbankan syariah dari tahun ke tahun selalu bertambah dengan pertumbuhan rata-rata 24,4%, namun berfluktuasi. Perkembangan praktik perbankan syariah di Indonesia dari berbagai aspeknya telah menunjukkan catatan pertumbuhan, baik dari sisi jumlah bank umum syariah, jumlah unit usaha syariah, jumlah BPRS beserta dengan jaringan kantornya, jumlah DPK, dan jumlah pembiayaan yang disalurkan, serta jumlah aset yang cukup mengembirakan. Namun, perkembangan tersebut tidak luput dari berbagai faktor pendukung dan tantangan. Hal itu menunjukkan bahwa upaya keras dari seluruh stakeholders industri keuangan syariah sangat dibutuhkan
untuk mendukung perkembangan bank syariah di Indonesia. Perlu keterpaduan langkah dari para praktisi, akademisi, maupun asosiasi agar pengembangan menjadi lebih efektif. Untuk itu, peran semua pihak, baik pemerintah, ulama, akademisi, dan masyarakat dalam mempelopori dan mendorong keterpaduan langkah untuk menjawab berbagai tantangan tersebut sangat diperlukan sehingga industri keuangan syariah nasional semakin berkualitas, berkembang secara berkelanjutan dan mampu bersaing dalam kancah persaingan global. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.